Nyonya Shen, dorong. Kerahkan kekuatan. Dorong, kerahkan kekuatan. Dorong. Semangat, tinggal sedikit lagi. Semangat. Dorong. Dorong. Kakak ipar, kakak, apakah dia belum melahirkan? Belum. Dorong. Kerahkan kekuatan. Dorong. Shen Xingxing, hari ini sudah batas waktu terakhir. Jika kamu tidak menyerahkan naskah lagi dan menunda jadwal syuting, bersiaplah untuk membayar ganti rugi. Lahir. Lahir. Selamat Nyonya Shen, bayinya perempuan. Bayi perempuan itu bagus. Saya dan Junshan selalu berharap memiliki anak perempuan. Kali ini, akhirnya keinginan kami terpenuhi. Nyonya Shen, wanita cenderung kehilangan banyak energi setelah melahirkan. Kami akan menyiapkan makanan untuk memulihkan energi dan vitalitas Anda. Kalian telah bekerja keras. Silakan. Nyonya Shen, Junshan, Shen Junshan, bukankah ini pemeran utama pria dalam naskah saya? Mungkinkah saya meninggal mendadak karena begadang menulis dan bereinkarnasi ke dalam naskah saya sendiri? Karena sudah terjadi, terima saja. Bagaimanapun keluarga Shen adalah orang terkaya nomor 1 di kota Yunzhou. Mewah sekali. Siapa? Siapa yang bicara? Mungkinkah dia yang bicara? Wah, ini ibuku. Ya ampun, ibu cantik sekali. Lebih cantik daripada yang kubayangkan. Oh, putriku, kau juga cantik dan menggemaskan. Ibu lembut sekali. Badannya wangi sekali. Aku sangat menyukai ibu ini. Hanya saja, aku ingat yang tertulis dalam naskah. Sehari setelah ibu melahirkanku, ibu akan dijahati dan meninggal. Aku akan meninggal besok? Istriku. Istriku. Selamat, Bapak Direktur. Ibu dan putri kecilnya selamat, keduanya sehat. Bagus. Bagus. Senang sekali. Istriku, kamu sudah berjuang keras. Oh ya, suamiku. Berikan nama untuk putri kita, dong. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Namanya Xingxing. Xingxing. Shen Xingxing. Nantinya, putri kita akan seperti bintang di langit, bersinar cemerlang. Benar. Istriku, bolehkah aku menggendong Xingxing sebentar? Ayo, hati-hati. Ini, Wah, ini dia tokoh utama pria Shen Junsan. Ayahku tampan sekali. Ayahku adalah dewa perang yang dihormati semua orang. Sejak usia 16 tahun sudah ikut berperang di medan perang. Karena terus mencetak prestasi militer, dia dipercaya oleh raja untuk memegang tanggung jawab besar. Meskipun sekarang dia sudah melepaskan gelar Raja Langit Pelindung Negara, namun dia masih sangat dihormati oleh semua orang. Sekarang dia juga menjalankan bisnis perhiasan di Yunzhou. Dia sangat kaya raya dan senang beramal, membuat rakyat Yunzhou hidup makmur. Sayangnya dia hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Apa? Aku hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Kakak sudah bersusah payah. Kakak, jangan-jangan itu Yun Ruyan? Ini keponakan kecilku ya. Lucu sekali. Jangan biarkan wanita jahat ini menyentuhku. Dasar wanita jahat, meracuni ibuku hingga meninggal, masih berani menggendongku? Jijik sekali. Ruyan, dari penampilan mereka, sepertinya mereka tidak mendengar isi hati Xingxing. Mungkinkah hanya orang yang menggendong Xingxing yang bisa mendengar pikirannya? Bayi baru saja lahir, mungkin masih belum terbiasa.
Lebih baik kalian turun dulu saja. Ayo pergi. Ayo pergi, ayo. Suamiku, bagaimana ini? Istriku, apa yang dikatakan Sing Sing belum tentu benar semuanya. Yunlan, jangan berpikir hanya karena kau menikah dengan Shen Junsan, kau jadi hebat. 1 bulan lagi, aku Yun Ruyan bisa menginjak-injak tulang belulang kalian berdua dan mencapai puncak kesuksesan. Kakak, ini adalah makanan bernutrisi yang dikirim dari pusat nifas. Cepat makan selagi hangat ya. Suamiku, coba kau gendong dia sebentar. Kenapa rasanya tidak seperti aroma mama lagi? Mama tidak boleh makan, buburnya beracun. Gawat. Ruyan, kamu juga makan bersama. Tidak perlu. Mengapa racunnya belum bereaksi padanya? Apakah kamu berpikir, setelah aku memakan semangkuk bubur beracun ini, mengapa aku tidak mati? Ibu baik-baik saja. Apa? Karena kamu sangat suka meracuni, mengapa tidak kamu coba? Nya sendiri rasa racunnya? Kamu meracuni aku? Kamulah yang meracuni aku. Asyik. Terbongkar. Rencana wanita jahat itu terbongkar. Jadi ibu tidak perlu meninggal. Ayah dan ibu hebat. Bagaimana kamu bisa tahu? Suamiku, bagaimana ini? Istriku, apa yang dikatakan Sing Sing belum tentu benar semua. Namun, kita harus selalu berhati-hati terhadap orang lain. Ternyata begitu. Yun Ruyan, meskipun kamu adalah sepupuku, aku selalu menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Mengapa kamu ingin menyakitiku? Kenapa? Yunlan, padahal aku jelas lebih muda dan lebih cantik darimu. Tapi kenapa kau berhak memiliki kehidupan yang lebih baik dariku? Aku hanya tidak suka melihatmu, dan aku harus meracunimu sampai mati. Diam kau, Yun Ruyan. Kau wanita yang berhati jahat. Kau benar-benar mengkhianati kepercayaan Yunlan padamu. Apakah kepercayaan itu sangat berharga? Tuan pernah memberitahuku bahwa hanya jika dia meninggal, kau Shen Junsan akan kehilangan kendali, sehingga menunjukkan kelemahanmu. Hanya dengan begitu, aku punya kesempatan untuk menjadi orang yang terpandang, dan aku bisa menginjak-injak orang sepertimu, seperti serangga kecil di bawah kakiku. Tuan, siapa Tuan yang kau maksud? Ingin tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Hahaha, Yunlan, jangan berpikir kau lolos hari ini dan semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika aku meninggal, aku akan menunggu di neraka, menanti seluruh keluargamu. Tuan adalah orang di belakangnya. Saat pesta ulang bulan pertamaku, dia akan menjebak ayah di depan umum, bersekongkol dengan Woko, dan menuduh ayah pengkhianat negara. Karena hal itu, raja yang marah memerintahkan eksekusi ayah dengan cara yang menyakitkan. Tidak hanya itu, bahkan kakak kedua yang jauh di perbatasan akan terseret dalam masalah ini dan akan dihukum penggal di depan umum. Eksekusi yang menyakitkan? Dihukum penggal di depan umum? Dan aku, saat penyitaan harta keluarga, sudah mulai dijual oleh pedagang manusia. Berpindah tangan sampai dijual ke desa terpencil untuk dijadikan menantu anak-anak dan akhirnya dipukuli hingga tewas. Singkatnya, nasib keluarga kami terlalu menyedihkan. Suamiku, Meskipun aku tahu cara membalikkan semua ini, tapi aku belum bisa bicara. Bagaimana cara memberitahu mereka? Kita bisa memperbaikinya.
Sing Sing, cepat beritahu ayah, siapa orang itu? Aku sangat lelah. Aku tidak menyangka tubuh ini lebih lemah dari yang kubayangkan. Baru saja berbicara sedikit di dalam hati, aku sudah merasa sangat lelah. Tidak bisa, aku tidak kuat lagi. Aku harus tidur sekarang. Sing Sing, Suamiku, apa yang harus kita lakukan? meskipun Sing Sing belum selesai berbicara, dia sudah memberikan informasi penting. Sayang, tenang saja, aku akan segera memerintahkan orang untuk menyelidikinya. Ketua Dewan, Raja Zhengwo, datang berkunjung bersama putrinya. Cepat, silakan kakak sulung masuk. Melihat ayah begitu bersemangat, apakah itu Raja Zhengwo Qin Kyong yang baru diangkat? Sing Sing kenapa? Tidak apa-apa, jangan menangis ya. Ibu di sini, ibu di sini. Lao Shen, Kakak Qin, selamat ya. kakak Qin, silakan duduk. Baik, Kakak Qin, bukankah Anda berada di perbatasan? Kenapa datang ke kota Yunzhou? kemarin baru saja tiba. Aduh, putri kecil ini. Ibu, cepat gendong aku pergi. Cepat gendong pergi. Aku tidak suka dia. Hai, dia melahirkan si cengeng kecil. Tadi dia masih menangis. Anak perempuan memang agak manja. Wan Rou saat masih kecil juga seperti ini. Tidak lama lagi, semua ini akan menjadi milikku. Saya dengar Lao Shen baru saja mendapatkan putri. Saya secara khusus membawa putri saya datang untuk mengucapkan selamat kepada kalian. Bicaranya lebih manis dari madu. Yunruyan adalah mata-mata yang kau sembunyikan di rumahku sebelumnya, agar ketika pesta ulang bulananku, kau bisa menjebak ayahku di depan umum. Ternyata kakak sulung. Ayah, jangan percaya padanya. Qin Kyong adalah orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Qin Kyong telah bertempur bersamamu selama bertahun-tahun. Setelah Anda mengundurkan diri, meskipun Anda mengangkatnya ke posisi Raja Langit Pelindung Negara, tetapi karena dia menyalahgunakan kekuasaan dan mementingkan diri sendiri, menyebabkan para prajurit berbondong-bondong memohon kepada Raja Negara untuk meminta Anda kembali mengambil alih posisi Raja Langit agar dia bisa mempertahankan posisinya saat ini. Dia berniat untuk membunuhmu. Bibi, kapan pesta ulang bulanan Sing Sing? Bukankah sudah kubilang pada ayah sebelumnya bahwa pesta ulang bulanan adalah di tanggal 8 bulan depan? Aku bahkan harus berpura-pura bertanya, berurusan dengan orang-orang menjijikkan ini benar-benar sial. Lihat, sifat aslinya langsung terungkap. Qin Wanrou, si wanita terlahir kembali ini, datang dari 5 tahun ke depan. Dia tahu seluruh proses naik turunnya keluarga Shen. Wanita terlahir kembali. Mama tidak perlu khawatir, katakan saja yang sebenarnya padanya. Sudah ditetapkan, tanggal 8 bulan depan. Mama benar-benar memahamiku. Wanita jahat ini, nafsu besarnya juga semakin menjadi-jadi. Dia menggunakan identitasnya sebagai orang yang terlahir kembali, mengetahui bahwa keluarga Shen akan sangat berkuasa di masa depan. Itulah mengapa dia menghasut Qin Kyong si tua bangka ini untuk menjebak ayah lebih awal. Pesta ulang bulan yang meriah dan akbar adalah waktu terbaik bagi mereka untuk melancarkan aksinya. Aduh, kelihatannya nona muda keluarga Ling juga sudah mengantuk. Kalau begitu, kami pamit dulu. Kami akan datang lagi pada tanggal 8 bulan depan. Baik, Paman Qin, antar kakak sulung. Tubuh kecil ini sungguh lemah sekali, tadi hampir saja tertidur lagi. Qin Kyong dan yang lainnya sudah pergi. Aku ingat yang tertulis saat itu adalah Qin Kyong menyuruh selingkuhannya Yunruyan sebelum meracuni ibu sampai mati. Dia mengubur bukti yang akan menjebak ayah di bawah pohon besar di halaman rumah kami. Dan bukti itulah yang akan membuat keluarga Shen hancur berantakan. Bukti? Meskipun Yunruyan sudah meninggal,
Tetapi Qin Kyong si biang bencana ini masih ada. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Di bawah pengaruh bantuan emas dari Qin Wanro, wanita yang bereinkarnasi ini, Qin Kyong akan bertindak saat perayaan bulan purnama. Bagaimana caranya agar ayah dan ibu mengetahui rencana jahatnya? Qin Kyong, sia-sia aku memperlakukanmu seperti ini selama bertahun-tahun, tetapi kau malah membalas kebaikanku dengan permusuhan. Demi kekuasaan, kau bahkan menghancurkan keluargaku. Selamat. Selamat di. Silakan masuk. Selamat. Silakan atas masuk. kelahiran putri Anda. Wow, ini perayaan bulan purnamaku. Ayah memang pantas disebut orang terkaya. Sungguh mewah dan meriah. Ayah dan ibu sangat menyayangiku. Aku suka. Raja Zengwo telah tiba. Si jahat Qin Kyong benar-benar datang. Raja Zengwo telah tiba. Dia adalah Raja Zengwo. Astaga, ini hanya pesta perayaan ulang bulan. Bahkan Raja telah datang. Keluarga Shen ini benar-benar memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Bapak Wu, Anda baru datang ke Yuncheng beberapa tahun ini, jadi wajar jika Anda tidak mengetahui hubungan antara Direktur Shen dan Raja. Mereka adalah saudara sehidup semati di medan perang. Benar, ku dengar kala itu Direktur Shen menggendong Raja Zengwo keluar dari tumpukan mayat. Jika dipikir-pikir, Direktur Shen adalah penyelamat hidupnya. Hahaha, Shen tua, selamat. Cih, munafik. Kakak Qin, selamat datang. Silakan lewat sini. Baik. Hahaha. Para hadirin sekalian, hari ini adalah perayaan ulang bulan putri kecilku, Shen Xingxing. Saya Shen Junshan dan istri saya Yun Lan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dialog ayah persis, sama dengan yang ada di naskah. Alur ceritanya juga persis sama. Kalau begitu selanjutnya, Qin Kyong akan mulai bergerak. Shen Junshan, hadiah besar dariku berikutnya akan membuatmu tidak bisa melupakannya seumur hidup. Shen tua, saya juga punya hadiah istimewa. Saya ingin memanfaatkannya di perayaan ulang bulan ini untuk diberikan kepada keluarga Shen. Bahwa dia Penguasa negara, Ada apa ini? Kenapa ada tentara? Membuat kekacauan besar seperti ini, tunggulah kamu akan menuai hasil perbuatanmu sendiri. penguasa negara datang tanpa diketahui, tentu saja tidak ingin identitasnya terungkap. Siapa orang itu? Tidak kenal, belum pernah lihat sebelumnya. Penguasa negara, mengapa Anda datang ke kota Yunzhou? Shen Junshan, keluargamu mendapat kabar gembira seperti ini. Ternyata tidak memberitahu beta. Sungguh tidak memberitahu saya. Jika Raja Zengwo tidak memberitahukannya, saya tidak akan tahu bahwa keluarga Anda telah dikaruniai seorang putri. Aduh, bolehkah saya menggendongnya sebentar? Gendong. Tentu saja harus digendong. Saya belum pernah digendong oleh titisan raja sejati. Saya ingin menghirup aura naga. Aduh, putri Anda sungguh menggemaskan. Hahaha. Wah, raja memang berbeda. Sangat berwibawa, sangat hebat. Ini? Penguasa negara, tentang masalah ini, setelah perjamuan selesai, saya akan menjelaskannya secara terpisah kepada Anda. Silakan duduk di kursi utama. Saya dengar Raja Zengwo mendapatkan harta karun dan ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikannya kepada putri Anda. Qin Kyong, di mana hadiahmu? Hahaha. Tuan Long, hadirin sekalian, hadiah dari saya ini sangat istimewa. Ini akan mengungkap jati diri Shen Junshan yang sebenarnya. Tuan Long, Shen Junshan, sebagai mantan Raja Langit Pelindung Negara, Anda bukannya memikirkan negara, malah bersekongkol dengan bajak laut Jepang, berkhianat pada negara. Tidak mungkin. Direktur Shen mengkhianati negara. Ternyata dia seorang pengkhianat.
Qin Kyong, kata-kata tentang bersekongkol dengan musuh dan berkhianat, mana boleh diucapkan sembarangan. Apa bukti yang kau miliki? Bukti? Ayo, tunjukkan. Ini adalah buktinya. Ini adalah bukti pengkhianatan dan kolusi Shen Junshan dengan musuh. Tidak mungkin kan? Direktur Shen bukan hanya mantan Raja Zhengwo yang sangat setia, tetapi juga dermawan besar di Yunzhou. Mana mungkin dia mengkhianati negara? Kenapa tidak mungkin? Tidak lihat buktinya sudah disajikan? Menurutku, tingkah munafik Direktur Shen selama ini hanyalah pura-pura. Kalau Anda bilang begitu, aku teringat tahun lalu Shen Junshan mendukung ratusan usaha kecil. Saat itu aku sudah curiga, kenapa dia begitu baik hati. Ternyata dia sedang memenangkan hati rakyat untuk musuh. Tuan Long, silakan diperiksa. Shen Junshan, aku ingin lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Bagaimana ini? Qin Kyong akan bertindak pada pesta bulan purnama di bawah dukungan wanita yang berinkarnasi ini, Qin Wanrou. Papa dan Mama akan diserang. Bagaimana Papa dan Mama bisa tahu rencana jahatnya? Ayo, segera lakukan pemeriksaan menyeluruh. Ingat, jangan lewatkan satu sudut pun. Baik. Papa cerdas. Qin Kyong, sia-sia aku memperlakukanmu seperti ini selama bertahun-tahun. Tetapi kamu malah membalas kebaikanku dengan pengkhianatan. Demi kekuasaan, kamu menghancurkan keluargaku. Sayang, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita harus menemui kakak sulung untuk berhadapan dengannya? Tidak perlu, karena dia ingin menyusun rencana, maka kita akan masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Kamu yang lebih dulu tidak adil kepadaku, jadi jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan kepadamu. Shen Junshan, Yunlan, keluarga miliarder yang selalu disorot ini, sebentar lagi akan menjadi batu. Loncatan pertama bagiku untuk mencapai puncak. Qin Kyong, inikah yang kamu sebut bukti? Astaga, bagaimana mungkin ini terjadi? Ini jelas surat rahasia berkhianat kepada musuh. Kenapa berubah seperti ini? Semoga negara Long makmur, berdiri tegak di timur, diberkahi cuaca yang baik, dan seluruh negeri dalam keadaan damai dan sehat. Hei, Tuan Long, dengarkan penjelasanku. Buku ini tidak ditulis seperti itu. Shen Junshan ini... Qin Kyong, dalam situasi seperti ini kau masih mengelak. Tuan Long, setengah bulan yang lalu, Qin Kyong menyuruh kekasihnya, Yun Ruyan, untuk mengubur surat antaraku dan negara musuh di bawah pohon besar ini. Tujuannya adalah dia ingin menghabisi keluarga Shen. Bagaimana dia bisa tahu? Ternyata begitu. Tidak disangka, Direktur Shen ternyata dijebak oleh Raja Pelindung Negara. Qin Kyong benar-benar tidak tahu diri, belum lagi hubungannya dengan Direktur Shen, padahal Direktur Shen telah menggendongnya keluar dari tumpukan mayat, menyelamatkan hidupnya, dia seharusnya tidak membalas kebaikan dengan kejahatan. Aduh, benar-benar sulit menebak isi hati manusia. Direktur Shen ini benar-benar terlalu kasihan, dikhianati oleh sahabat baik. Benar, kenapa bisa begitu? Kakak Qin, selama bertahun-tahun ini, aku Shen Junshan merasa belum pernah melakukan hal yang merugikanmu. Kenapa kau memaksa keluarga Shen sampai ke titik ini? Heh, penjahat besar sudah ketahuan kan? Paduka Raja, Anda pasti belum tahu. Orang bernama Qin Kyong ini sangat jahat. Kejahatan yang dia lakukan bukan hanya satu. Sejak dia menjadi Raja Pelindung Negara, bukan hanya menyalahgunakan kekuasaan, membuat para prajurit menderita, tetapi juga dalam beberapa kali pertempuran, dia berdagang dengan musuh.
terutama pertempuran Lushui 5 tahun lalu. Saat itu musuh telah dikepung, pihak kita sudah berada di ambang kemenangan. Namun Qin Qiong demi mengambil untung dari dana militer, sengaja memperpanjang garis pertempuran. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi pasukan negara Long. Tidak masuk akal. Tuan Long, dengarkan penjelasan saya. Bukan dia. Diam. Qin Qiong, kau adalah raja pelindung negara di dalam negeri. Kau memfitnah menteri penting negara Long di luar negeri. Kau melonggarkan kewaspadaan terhadap musuh, membiarkan musuh mengganggu perbatasan negara kita dengan semena-mena, menyebabkan pasukan negara Long menderita kerugian besar. Tidak, saya tidak melakukannya. Dalam pertempuran Sungai Lu, beranikah kau mengatakan bahwa itu bukan kau yang sengaja melakukannya? Beranikah kau mengatakan kau tidak diam-diam membuat kesepakatan militer dengan musuh? Beranikah kau mengatakan kau tidak memperpanjang garis pertempuran demi dana militer yang sangat besar itu? Sungai Lu, apa yang dikatakannya benar? 5 tahun lalu, memang benar karena ayah ingin mengambil untung dari dana militer negara. Itulah sebabnya puluhan ribu prajurit gugur di medan perang. Tapi ini adalah rahasia militer yang sangat sensitif. Bagaimana dia bisa tahu? Mungkinkah karena mata-mata yang ditempatkan Shen Junshan di perbatasan, Shen Xingwu yang menyampaikan kabar itu kepadanya? Tidak, Shen Xingwu belum pergi ke perbatasan saat itu. Bagaimana dia bisa tahu? Hanya demi keuntungan pribadimu, kau mengabaikan nyawa puluhan ribu prajurit, kau membuat rakyat negara Long sangat kecewa. Pengawal, hei, jangan. Jangan. Tuan Long, tolong jangan. Tunggu sebentar. Si, wanita yang bereinkarnasi memang ingin membuat masalah. Untung saja ayah dan ibu sudah bersiap-siap. Meskipun buktinya sudah diganti, tapi ayah dan ibu jangan sampai lengah ya. Karena Qin Qiong dan Qin Wanrou ingin menghancurkan keluarga Shen, maka mereka pasti akan mempersiapkan semuanya dengan matang. Terutama Qin Wanrou, wanita yang bereinkarnasi itu, karena Qin Wanrou mengetahui jalan masa depan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dia pasti punya rencana cadangan untuk segala hal. Rencana cadangan? Saat pesta ulang bulan, tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa ayah bersalah atas pengkhianatan. Bagaimanapun juga, Qin Wanrou tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tuan Long, Anda memiliki kekuasaan tinggi, tetapi semua hal harus berdasarkan bukti. Anda mengatakan bahwa pertempuran di Sungai Lu adalah akibat serius karena kepentingan ayah saya, tapi siapa yang melihatnya? Seperti yang diketahui publik, putra kedua Shen Junshan, Shen Xingwu, berada di perbatasan. Mungkin saja Shen Xingwu tidak suka ayah saya mengambil posisi raja, pelindung negeri dari ayahnya. Jadi mereka berdua, ayah dan anak, bekerja sama menjebak ayah saya, bukan? Benar. Cuy, dasar wanita jahat tidak tahu malu. Ayah dan kakak kedua, saya tidak sejahat kalian. Masih mau menyeret kakak kedua saya? Mimpi di siang bolong saja kau. Qin Wanrou, Anda berbicara harus disertai bukti. Tentu saja saya punya bukti. Saya tidak hanya punya bukti, saya juga punya saksi. Angkat teleponnya. Angkat teleponnya. mana saksimu? Aku Tidak pernah kapok. Tunggu apa lagi? Cepat ikat Qin Qiong, kirim dia ke Jingdu. Jingdu? Tidak. Tuan Long, aku tidak mau pergi ke Jingdu. Tuan Long, mohon berikan belas kasihan. Qin Qiong, kau telah melakukan 2 kejahatan besar di negara Long. Memalsukan bukti, dan dengan lancang berusaha menjebak mantan pejabat negara Long. Itu adalah kejahatan pertama. Kau demi keuntungan pribadi, mengabaikan nyawa para prajurit. Negara Long, ini adalah kejahatan kedua. Satu saja dari kejahatan ini bisa membuatmu dihukum berat. Masih berani berlutut di sini memohon belas kasihan. Apa yang terjadi? Mengapa Qin Qiong takut? Sekali mendengar Jingdu? Kau pernah dengar tentang 10 hukuman kejam?
Saya tahu. Saya dengar hukuman semacam ini tabu, bahkan bila diterapkan pada orang yang paling berkuasa pun tidak akan selamat. Namun dengan kejahatan sebesar yang dilakukan Qin Kyong, sepertinya 10 hukuman terberat akan kembali diberlakukan. Tunggu apa lagi? Cepat seret dia keluar. Aduh, jangan Tuan Naga. Hidup yang mulia. Lepaskan aku. Aku, Shen Junshan. Jangan kira kau menang. Aku tidak akan membiarkanmu tenang bahkan setelah aku mati. Aduh, lepaskan aku. Aku tidak mau pergi ke Jingdu. Orang jahat besar, mencelakai ayah dan ibuku. Kau menuai apa yang kau tabur. Qin Wanrou, kau membantu kejahatan. Kejahatanmu harus dihukum berat. Tunggu. Bowen, kenapa dia kembali saat ini? Astaga, bukankah ini tuan muda sulung keluarga Shen? Shen Bowen? Itu dia. Saya dengar tuan muda ini sukses besar di luar negeri dan juga dia telah ditunjuk oleh Direktur Shen sebagai pewarisnya. Wanrou. Benar, tapi saya juga dengar bahwa Qin Wanrou ini bertunangan dengan tuan muda Shen. Suamiku, ini Aduh, Tuan Long, saya adalah putra sulung Shen Junshan, Shen Bowen. Shen Bowen, bukankah ini kakak sulungku yang jauh di luar negeri? Dalam naskah aslinya, kakak sulung baru kembali setelah ayah ditangkap. Karena dia tidak melihat kebenarannya, dia akhirnya dimanfaatkan oleh Qin Wanrou. Tapi sekarang... Tuan Long, masalah hari ini semuanya dilakukan oleh Qin Kyong sendirian. Wanrou memiliki sifat yang baik, dia tidak seharusnya menanggung akibat dari Qin Kyong. Saya berharap Tuan Long berbelas kasih dan bebaskan Wanrou. Shen Junshan, Yunlan, kalian tidak menduganya kan? Putra kalian yang paling berbakti sudah lama dicuci otaknya olehku. Astaga, dia benar-benar kembali hanya untuk memohon belas kasihan bagi wanita jahat itu. Aku kesal sekali. Wanita jahat seperti Qin Wanrou seharusnya disambar petir. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ada petir padahal cuaca baik-baik saja? Sepertinya akan turun hujan. Benar-benar ada petir. Cepat sambar dia. Sambar wanita jahat itu sampai mati. Wanrou, kamu tidak apa-apa? Apa kau baik-baik saja? Benar-benar disambar petir. Meskipun wanita jahat itu tahu alur ceritanya, dia tetaplah karakter di dalam cerita. Mana mungkin dia tahu kejutan lanjutan di akhir cerita? Aku tidak menyangka kejutan yang kutulis secara acak benar-benar menjadi kenyataan. Bagus sekali. Tuan Long, Wanrou sudah menerima hukumannya. Dia... Shen Bowen diam. Ayah? Tuan Long, saya gagal dalam mengawasi anak saya. Mohon ampunan Anda. Bowen, cepat minta maaf kepada Tuan Long. Baiklah, Shen Junshan, saya sudah lama tahu Qin Wanrou adalah tunangan putra sulungmu. Karena kalian memiliki hubungan ini, ditambah lagi kesetiaanmu yang teguh pada negara Long, Putri Qin Kyong, biarkan kalian yang menanganinya sendiri. Terima kasih Tuan Long. Baik. Wanrou, Bapak-bapak dan ibu-ibu, pesta perayaan 1 bulan putriku hari ini berakhir sampai di sini. Ada apa ini? Bukankah ini baru dimulai? Mohon maafkan Shen Junshan atas layanan yang kurang memuaskan. Pesta perayaan 1 bulan yang tadinya berjalan baik, setelah diganggu oleh Qin Kyong seperti ini, siapa yang masih punya keinginan untuk melanjutkannya? Benar-benar, ayo kita pergi. Paman Qin, Ya Tuan, tolong antarkan semua tamu. baik Tuan. Silakan. Bowen, aku terpaksa melakukannya. Aku tidak pernah berniat menjebak keluarga Shen. Kamu harus percaya padaku. Wanita jahat itu mulai berakting lagi. Hanya kakak yang tidak tahu kejadian sebenarnya. Jadi dia bisa ditipu olehnya. aku tahu. Wanrou, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat ayah tidak mempermasalahkan hal ini. Ayah, Ibu, aku minta maaf. Bowen,
Cepatlah berdiri. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah mendengar semua yang terjadi hari ini. Kakak, apa yang kau dengar hanya cerita sepihak dari wanita jahat itu kan? Meskipun Qin Kyong memang bersalah, tetapi Wan Rao tidak bersalah. Aku berharap ayah dan ibu bisa mempertimbangkan bahwa dia adalah calon istriku, bebaskan Wan Rao. Kalau begitu bangkitlah dulu baru kita bicara. Jika ayah dan ibu tidak setuju, aku tidak akan berdiri. Ini suamiku. Qin Kyong juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika bukan karena mendengar suara hati Sing Sing, aku dan istriku tidak akan bisa mengungkap rencana jahatnya. Lagi pula Bowen sama sekali tidak mengetahui semua ini. Cepatlah bangkit. Pergilah. Wan Rao, kembalilah dulu. Meskipun hari ini aku belum bisa menghancurkan keluarga Shen seutuhnya, selama si Malang Shen, Bowen ini masih ada Shen Junshan. Kau adalah batu pijakan yang pasti akan aku injak. Kita punya banyak waktu di masa depan. Ayah, ibu, aku tidak menyangka adikku selucu ini. Bolehkah aku menggendongnya? Wah, awalnya kupikir ayah sudah cukup tampan. Setelah didekati dan dilihat dari dekat, ternyata kakak lebih tampan lagi. Aku mau digendong. Kakak terlihat lebih tampan saat tersenyum. Mau dipeluk. Jangan, kakak, jangan sampai menjatuhkanku. Tubuhku saat ini masih sangat lemah. Ayah, ibu, adik ini? Sayang sekali. Orang yang paling tampan justru mati dengan paling tragis. Kakak sulung, tahukah kau bagaimana? Kau akan mati di masa depan. Itu karena wanita jalang yang baru saja kau mohonkan pengampunan yang menyebabkan kematianmu. Qin Wan Rao memang tunanganmu, namun sebenarnya wanita jalang ini sudah lama berselingkuh dengan musuh dan suku Tartar, terlibat hubungan gelap dengan mereka. Belum lagi kehidupan pribadinya yang kacau, dia juga mengidap penyakit kotor. Tidak mungkin. Tanpa bukti yang jelas, kurasa kakak sulung tidak akan percaya. Bagaimana cara membuatnya percaya? Oh benar, Qin Wan Rao pergi ke perbatasan dan tidak kembali selama beberapa tahun. Bukankah itu buktinya? Kakak sulung, cepat selidiki dia. Selidiki? Qin Wan Rao, si wanita yang terlahir kembali ini, cepatnya karena dia tahu masa depan keluarga kita. Makanya dia terus berada di perbatasan. Wanita jalang ini bukan hanya mengkhianati kakak sulung, dia juga akan, setelah kakak sulung, menikah dengan orang lain, mengikat kakak sulung, memaksa kakak sulung menyaksikan istrinya sendiri ditikam olehnya setelah ditikam berkali-kali sampai mati. Kemudian kakak sulung juga akan ditikam sampai mati oleh Qin Wan Rao. Tidak mungkin. Kenapa semua ini bisa terjadi? Bowen. Bu, aku agak lelah. Aku kembali ke kamar dulu. Suamiku, Bowen dan Qin Wan Rao, mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Sekarang bagaimana? Karena dia sudah tahu tentang takdirnya di masa depan, aku yakin dia akan mengerti. Sini, ayah peluk ya. Istriku. Apakah kamu tidak menyadari Sing Sing belakangan ini agak gemuk? Iya. Dia bertambah berat beberapa kilogram dari bulan lalu. Aduh, dia doyan makan sekali. Sebentar lagi dia akan jadi gadis kecil yang gemuk. Tidak mau. Aku tidak mau jadi gadis gemuk. Gadis gemuk kan tidak cantik. Iya. Kita bukan gadis kecil yang gemuk. Tapi gadis kecil yang gemuk itu sangat imut loh. Bowen. Bu, maafkan aku karena telah membuat kalian cemas akhir-akhir ini. Tapi tenang saja, aku sudah baik-baik saja sekarang. Wah, ini baru. Putraku Shen Junshan. Kakak akhirnya turun juga. Asyik. Aku bisa melihat kakak tampan lagi.
Iya, si gendut kecilku. Beberapa hari, ini kakak membuat ayah dan ibu khawatir, tapi untung ada kamu, sang penenang hati, yang membuat kakak segera menyadari kesalahannya. Aku bukan si gendut kecil. Aku tidak gendut, tidak gendut. Hahaha, Tapi aku masih ingat 7 hari setelah pesta sebulanannya, Qin Wanrao akan menghubungi kakak lebih dulu, lalu memulai rencana selanjutnya. 1, 2, 3, 4, hari ke-7. Bukankah itu tepat hari ini? Bagaimana ini? Meskipun ayah dan ibu tidak perlu meninggal lagi, tapi kakakku masih akan terperangkap oleh Qin Wanrao sedikit demi sedikit. Ini Tapi tidak masalah, bukan hanya Qin Wanrao yang terlahir kembali. Apa yang dia tahu, aku juga tahu. Angkat saja, angkat saja. Mari kita lihat trik apa lagi yang akan dia lakukan. Halo Bowen, kamu di mana? Aku tidak bisa menghubungimu selama beberapa hari. ada apa? Sejak ayahku meninggal, aku selalu mimpi buruk setiap hari. Aku sangat takut. Bowen, besok, bisakah kamu menemaniku pergi ke kuil Yunlai? Haha, ternyata ini adalah alur kuil Yunlai. Aku tahu betul soal ini. Kakak, terima saja permintaannya. Terima saja permintaannya. Meskipun dia akan mulai menyerangmu, tapi kamu juga akan mendapatkan keuntungan tak terduga loh. Baiklah, Kalau begitu, kita bertemu di kuil Yunlai. Shen Bowen, meskipun kamu sengaja menghindariku, setelah pergi ke kuil Yunlai kamu akan tahu semuanya sudah terlambat. Sayang, kita juga bersiap-siap. Besok kita pergi ke kuil Yunlai untuk membayar nazar. Membayar nazar? Oh, benar juga. Ayah dan ibu sudah punya 2 putra berturut-turut dan sangat mendambakan seorang putri. Sekarang mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Memang sudah saatnya membayar nazar. ayo, Nona besar. Tunggu aku di sini. Ayo pergi. Bowen, ayah dan ibu akan pergi untuk menunaikan nazar dulu. Adik perempuanmu kami serahkan padamu untuk dijaga. ayah, ibu, kalian jangan khawatir, aku pasti akan menjaga adik dengan baik. bagus. Ayo pergi. Halo Bowen, kamu ada di mana? Aku ada di ruang meditasi belakang. Kalau begitu tunggu aku di sana. Aku segera datang. Ayah dan ibu baru saja pergi. Wanita jahat itu langsung tiba. Kurasa wanita jahat itu hanya ingin memanfaatkan waktu ketika ayah dan ibu tidak ada untuk mencuci otak kakak, lalu membujuk kakak untuk pergi. Bowen, Cih, sungguh tak tahu malu. Kakakku saja belum berkata apa-apa. Dia sudah menerobos masuk sendiri. apa yang kamu sibukkan akhir-akhir ini? Aku kirim pesan, kamu juga tidak membalas. Aku sangat merindukanmu. Bajingan, kalau bukan karena ingin memanfaatkanku, menurutmu aku mau mendekatimu? Bowen, hanya kamu yang mengurus Sing Sing? Kamu pria dewasa, bagaimana bisa mengurus anak? Biar aku bantu ya. Wanita jahat, jangan sentuh aku. Aduh, tidak perlu. Sing Sing harus ganti popok. Wan, kamu sebaiknya mundur sebentar. Shen Bowen beberapa hari ini, kenapa begitu menolakku?
Mungkinkah pasangan Shen Junshan mengatakan sesuatu kepadanya? Tidak mungkin. Menurut laporan orang yang aku tugaskan, beberapa hari ini keluarga mereka tidak membahas kejadian di pesta sebulan bayi. Dia seharusnya tidak tahu, kalau tidak dia tidak mungkin setuju. Menemaniku datang ke Kuil Yunlai. Biar aku bantu ya. Shen Xingxing, kau Sing Sing baru berumur sebulan, untuk apa mempermasalahkannya? Bowen, Lagi pula Sing Sing kita tidak sengaja melakukannya. Benar kan? Sudah ku bilang, jangan sentuh aku. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Bagaimana? Air kencing bayi laki-laki itu enak kan? apa yang terjadi? Kenapa aku melihat tatapan mata yang tidak seharusnya dimiliki oleh anak seusianya? Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Itu, bagaimanapun juga ini adalah tempat suci ibadah. Bagaimana kalau kau ganti pakaian yang bersih dulu? Shen Xingxing, ini semua salahmu. Shen Bowen, tunggu sampai tujuanku tercapai, kau akan menangis memohon padaku. Pergi. Wanita jahat itu akhirnya pergi. Ayah, ibu, Ibu sudah kembali. Peluk aku, ibu. Sini. aduh ibu, ada apa dengan ibu? Kenapa ibu terlihat begitu bahagia hari ini? Ibumu senang karena Singwu. Adik kedua? Iya. Barusan Singwu menelepon. Katanya sejak Qin Keong meninggalkan perbatasan, dia menerima tugas di saat kritis, memimpin para jenderal, dan memenangkan pertempuran yang hebat. Setelah Raja menerima kabar kemenangan itu, beliau sangat gembira. Dia berencana pada bulan depan di kota Yunzhou akan mengadakan pesta perayaan untuknya. Benarkah? Adik kedua benar-benar memenangkan pertempuran? Raja bahkan akan mengadakan pesta perayaan untuknya? Masalah sebesar ini, adik keduamu tidak perlu membohongi kita. Kakak kedua akan kembali. Wah, ini keren sekali. Aku sangat mengagumi tentara. Tidak sabar. Nona Ye, kesehatan kakek Ye semakin memburuk. Saya khawatir beliau akan sulit melewati akhir tahun ini. Biksu kepala, benarkah tidak ada cara lain lagi? Saya mohon padamu, bagaimanapun caranya, tolong selamatkan kakekku. Nona Ye, Kuil Yunlai. Aku ingat. Ayah, ibu, orang di dalam itu adalah kakak ipar sulung. Kakak ipar sulungku sendiri. Aku... 5 tahun yang lalu, tabib kerajaan Jingdu, Ye Qingyang, diracuni zat aneh. Tapi seorang dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri, dia terus tidak sadarkan diri. Karena semua orang tidak berdaya, cucunya, Ye Lingshuang, hanya bisa mengambil tindakan ekstrem dan membawanya ke kuil Yunlai. Ye Qingyang, Loh, apa ayah juga tahu siapa orang di dalamnya? Benar-benar ikatan batin ayah dan anak perempuannya. Tapi... Aduh, ya ampun, Xingxing. Kamu kenapa? Bagian mana yang sakit? Tidak ada yang sakit. Ayah, ibu, cepat selamatkan Ye Qingyang. Cepat pergi selamatkan dia. Kalau tidak, dia akan segera celaka oleh wanita jahat Qin Wanrao itu. Qin Wanrou, Jika dia ingin mencelakai kakek Ye, kenapa dia masih memintaku datang ke sini? Tentu saja untuk membuatmu menjadi kambing hitam dan menyerang seluruh keluarga Shen kita. Ini semua tidak penting. Yang penting adalah kita harus segera menyelamatkan Tuan Ye tua sekarang. Kalau tidak, kakak akan mendapat masalah. Tapi bagaimana kita bisa menyelamatkan Tuan Ye tua, bahkan tabib terhebat di dunia pun tidak bisa menyembuhkan racunnya? Kalau orang lain tidak bisa menyelamatkan, kakakku bisa menyelamatkannya. Aku... Nona Ye, kami para biksu mengutamakan belas kasih. Hamba bukan tidak mau menolong, tetapi hamba benar-benar tidak mampu. Biksu kepala, coba sekali lagi saja, kumohon padamu. Berdirilah. Saya akan berusaha.
semaksimal mungkin. Tunggu. Nona Ye, obat ini tidak boleh diminum. Mengapa? Kalau Tuan Ye tua meminumnya, dia akan meninggal. Jemaat, apa maksud Anda? Apakah saya yang mencelakai Tuan Ye? Tidak. Biksu kepala, obat Anda selama ini tidak ada masalah. Masalahnya adalah Apa? sebelum semangkuk obat ini dibawa masuk, sudah dicampuri sesuatu, mereka menaruh arsenik di dalamnya. Jika Ye Lauk Xiansheng meminumnya, nyawanya tidak akan tertolong. Apa yang dia katakan benar-benar nyata. Apa yang bisa saya lakukan? Qin Wanrou sudah menghitung rute keluarga kami. Dia tahu kita pasti akan melewati ruang meditasi ini. Jika Ye Qingyang meminum racun di sini dan meninggal, orang pertama yang tahu pasti kita. Ditambah dengan Ye Lingshuang sebagai saksi mata, maka keluarga kita pasti tidak akan bisa lolos. Jadi kakak sekarang harus segera menghentikan Ye Qingyang minum obat ini. Aduh, kenapa kakak masih saja menunda-nunda? Cepat pergi. Kalau tidak, kakek istrimu benar-benar akan mati. Kalau kamu tidak pergi menyelamatkannya, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan kakak ipar? Bagaimana kalian akan menikah nanti? Pergilah. Baik. Tapi ayah, saya bahkan tidak tahu itu racun apa. Arsenik. Kakak sulung sedang dapat keberuntungan dalam percintaan nih. Kakak sulung, lihatlah, tidak salah kan? Mendengarkanku, sudah kubilang datang ke kuil. Yunlai akan memberimu hasil tak terduga. Kakak sulung tersipu malu ya. Anda, dokter? Bukan, tetapi saya tahu kakek Anda akan cepat sembuh jika terus beristirahat di sini. Terima kasih. Meskipun saya tidak tahu apakah kakek benar-benar bisa pulih kali ini, tapi hari ini, Anda memang menyelamatkan nyawanya. Saya akan berterima kasih pada Anda. Kalau begitu, jadilah pendamping hidup kakak sulung saja. Jika kamu tidak mau menjadi pendamping hidupnya, bagaimana kamu bisa menjadi kakak ipar sulungku? Nona Ye, apakah Anda mendengar sesuatu? Tidak tahu malu. Nona Ye? Nona Ye? Aduh. Sekarang, Nona Ye sepertinya juga bisa mendengar isi hati Sing Sing. Cing Cing kita terlahir dengan kemampuan supernatural. Jika semakin banyak orang yang tahu, aku khawatir itu akan membahayakannya. Aneh. Kenapa ayah, ibu, dan kakak sulung melihatku seperti itu? Mungkinkah aku sudah tidak menggemaskan lagi? Menggemaskan, Sing Singku yang paling menggemaskan. Hanya ibu yang paling menyayangiku. Ibu sangat lembut dan wangi. Sing Sing sangat menyukainya. Aku juga tidak bau kok. Astaga, cepat kejar dia. Baik. Jika kau tidak bersedia menjadi pasangannya, bagaimana kau bisa menjadi kakak ipar sulungku? Kenapa aku bisa mendengar suara gadis kecil itu? Dia tadi tidak bicara, tapi aku benar-benar mendengarnya dengan jelas. Nona, Segera selidiki siapa saja yang datang ke kuil Yunlai hari ini. baik. Siapa saja yang datang ke kuil Yunlai hari ini? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, setelah aku meracuni Ye Qingyang di kuil Yunlai, barulah Ye Lingshuang berinteraksi dengan Shen Bowen. Adapun setelah itu si berumur pendek, Shen Bowen itu entah bagaimana tiba-tiba saja jatuh cinta pada orang lain, dan akhirnya mereka berdua menikah.
Nona Ye? Nona Ye? Tunggu sebentar, Nona Ye. Shen Bowen, melihat mereka, mungkinkah Ye Qingyang tidak meminum mangkuk racun itu? Bowen, di mana Nona Ye? Dia sudah pergi? Kau berhasil lolos dari satu musibah ya, Shen Junshan. Jangan kira kau sudah aman. Kita lihat saja nanti. Apakah kakak iparku sudah pergi? Kenapa aku tidak melihatnya? Aduh, tidak apa-apa. Suamiku, aku masih sangat khawatir. Ye Ling Xuang, ini, kita belum tahu apakah dia kawan atau lawan, tapi dia sudah mendengar suara hati Sing Sing. Menurutmu apakah dia akan... Sayang, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Bukankah putri kita sudah bilang, Ye Ling Xuang, ini akan menjadi menantu perempuan kita nanti. Jadi, dia seharusnya tidak akan menyebarkannya. Tapi itu adalah pengaturan dari naskah asli. Sejak Sing Sing lahir, banyak hal yang awalnya terjadi telah berubah. Dan juga, Raja Negeri. Waktu itu, di pesta bulanannya, Raja Negeri juga mendengar suara hatinya. Alasan mengapa dia belum mengambil tindakan, mungkin karena masalah Qin Kiong tertunda. Istriku, lihatlah mulut putri kita. Ini besar sekali. Apa? Aku bermulut besar. Mulutku kecil seperti buah ceri ya. Lihatlah dia sepertinya tidak suka kau mengatakannya. Tentu saja tidak suka. Aku ini seorang gadis. Ayah harus memujiku cantik setelah ini. Mengerti? Baik. Putri kita, pintar dan juga cantik. Sudah cukup kan? Direktur, ada tamu terhormat. Tamu terhormat? Siapa yang begitu penting sampai-sampai ayah dan ibu berhenti memujiku? Direktur Shen, maafkan kakak ipar sulung karena mengganggu Anda. Ternyata kakak ipar sulung. Jangan lihat kakak ipar sulungku yang terlihat dingin dan sombong, tapi kenyataannya dia sangat lembut dan baik hati. Seperti ada percikan api kecil yang tersembunyi di bawah gunung es. Pokoknya kakak sulung nanti pasti akan mengetahuinya. Nona Ye, silakan duduk. Tuan Muda Shen, apakah ada sesuatu di wajah saya sampai Anda melihat saya seperti itu? Tidak ada. Itu, saya akan ambilkan minum untuk Nona Ye. Tidak apa-apa. Nona Ye, kedatangan Anda hari ini, ada urusan apa? Hari ini saya datang khusus untuk Tuan Muda Shen. Ini? Terima kasih. Sejak pertemuan terakhir di kuil Yunlai, kakek saya sudah menunjukkan tanda-tanda sadar. Bagus sekali. Tuan Ye pasti dilindungi oleh takdir baik. Jadi, kedatangan saya kali ini adalah untuk secara khusus berterima kasih kepada Tuan Muda Shen. Jujur saja, sejak kecil saya dan kakek hidup saling bergantung, jika hari itu Tuan Muda Sulung Shen tidak mengingatkan, saya khawatir kakek sudah lama dicelakai orang. Tuan Muda Sulung Shen, Anda adalah penyelamat saya. Nona Ye terlalu berlebihan? Saya Ye Ling Xuang bersumpah di sini. Di masa depan, jika keluarga Shen membutuhkan bantuan saya Ye Ling Xuang pasti tidak akan menolaknya. Lihatlah, seorang gadis sudah bicara dengan sangat jelas. Bukankah ini takdir sialan yang datang pada kakak sulung? Apakah ini nona muda ketiga?
Nona Sulung Ye, Anda tidak perlu sungkan, panggil saja dia Sing Sing. Nyonya juga tidak perlu sungkan dengan saya. Jika semuanya tidak keberatan, panggil saja saya Ling Shuang. Baiklah Ling Shuang. Ling Shuang, dari penampilanmu, kamu juga sangat suka anak kecil ya? Iya. Bagaimana kalau kamu coba menggendongnya? Saya? Apa boleh? Tentu saja boleh. Sini. Ya ampun, ya ampun. Betapa cantiknya paras mereka. Mengapa semua orang dalam drama ini lebih tampan dan cantik dari yang saya bayangkan? Drama? Di naskah. Cantik sekali. Kakak iparku secantik ini dengan kakak laki-lakiku yang tampan. Benar-benar pasangan yang serasi. Tidak bisa. Aku bisa mabuk. Nona Ye, masalah ini nanti kalau waktunya longgar, akan kujelaskan lebih detail padamu. Direktur Shen, Nyonya, aku tidak tahu mengapa aku bisa mendengar suara hati Sing Sing. Awalnya aku memang terkejut, tapi setelah kupikirkan lagi, banyak juga hal-hal aneh di dunia ini. Situasi Sing Sing meskipun jarang terjadi, tapi itu tidak terlalu mengherankan. Kalian tenang saja, kejadian hari ini aku anggap tidak pernah terjadi. Dan aku tidak akan menceritakannya kepada orang luar. Meng, Apalagi kakak Shen. Bolehkah aku memanggilmu begitu? Tentu saja boleh. Terlebih lagi, kakak Shen adalah penyelamat kakekku. Mengenai masalah Sing Sing, aku pasti akan merahasiakannya. Oh, ngomong-ngomong, setengah bulan lagi, di kota Yunchao ada jamuan perayaan. Aku tahu, Direktur Shen adalah pejabat lama negara Long. Undangan ini, aku diutus oleh Raja untuk khusus memberikannya kepada kalian. Raja, Ya, pesta perayaan kali ini akan diselenggarakan oleh saya. Beberapa hari lagi, Raja juga akan kembali datang ke kota Yunchou untuk menyampaikan selamat secara langsung. Kita akan menghadiri pesta lagi. Saya suka sekali keramaian tahu. Ayah dan ibu ingat ajak saya ya. Mohon Tuan Muda menghukum saya. Gagal lagi. Ya, benar. Saya membuatmu takut? Ah, kamu kan wanitaku. Saya tidak akan memakanmu. Tapi, aku tetap membuatmu kecewa. Gagal ya gagal saja. Karena kali ini kita tidak mendapatkan kesempatan. Lain kali, kita tidak boleh melewatkannya. Maksudmu pesta perayaan? Lagi pula, bukankah kau bilang kejadian yang terjadi kali ini, walaupun sedikit berbeda dengan kehidupanmu yang sebelumnya, tetapi secara keseluruhan jalannya cerita, tidak banyak berubah, bukan? Kecuali pasangan Shen Junshan dan Ye Qing yang tidak meninggal, yang lainnya memang tidak banyak berubah. Karena kejadian di masa depan secara garis besar tidak berubah, maka aku Long Zheng naik takhta hanyalah masalah waktu. Hal yang tidak bisa kita lakukan kali ini. Lain kali, kau tidak boleh membuatku kecewa. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu mencapai puncak. sudah ditutup dengan baik. Bapak Direktur, mobil sudah siap. Baik. Ayo. Aduh, gadis kecilku yang gembul. Ikut ayah pergi melihat keramaian. Ayo pergi. Pergi melihat keramaian
Asik-asik. Ayo, Ayo, Wah, ini indah sekali. Ling Xuang, Kakak Lu, Anda datang juga. kau sendiri yang mengirimkan undangannya. Ke tangan kakak iparmu, dengan keramahan seperti ini, bagaimana aku bisa menolaknya? Ini semua atas perintah Baginda Raja. Ye Ling Xuang tidak berani menolak. Siapa gadis itu? Cantik sekali. Kau tidak mengenalnya? Dia adalah Ye Qingyang, cucu Ye Lao Xiansheng. Orang kepercayaan di hadapan Baginda Raja, pejabat wanita dari Jingdu Ye Ling Xuang. Aku dengar pesta perayaan hari ini. Diserahkan padanya untuk diurus. Kakak dan kakak ipar, silakan mengobrol dulu. Baik. Kakak Shen, Ling Xuang, Kakak Shen, Ling Xuang, Bapak, Ibu, Ling Xuang, pesta sebesar ini pasti membuatmu lelah sekali. Ibu jangan khawatir, saya baik-baik saja. Sing Sing terlihat sangat cantik hari ini. Sini kakak peluk. Saya tidak pernah bisa menolak wanita cantik. Mau dipeluk. Ayah, ibu, kakak, saya kembali. Xingwu, akhirnya kamu pulang juga. Ibu rindu sekali padamu. Ibu, saya juga rindu pada ibu. Saya sudah lama mendengar bahwa ibu melahirkan adik perempuan untuk kami. Hanya saja, pertempuran di perbatasan semakin sengit, jadi tertunda sampai sekarang. Xingwu, ini Sing Sing. Wah, adik perempuanku cantik sekali. Matanya mirip ibu, hidung dan mulutnya mirip ayah. Tentu saja. Tidak lihat gen siapa, anak yang lahir dari pria tampan dan wanita. Cantik. Mungkinkah tidak cantik? Ah, biar aku yang menggendong. Bu, itu adik kedua. Hal ini terlalu panjang untuk diceritakan. Setelah pesta selesai, akan kuceritakan semuanya padamu. Hah? Aneh, mengapa setiap orang yang menggendongku pada awalnya selalu terlihat terkejut? Paman, Bibi, penguasa negara hampir tiba. Mari kita pergi sekarang. Baik, Silakan. Penguasa negara tiba. Penguasa negara panjang umur. Semuanya silakan bangkit. Terima kasih, penguasa negara. Shen Junshan, kau telah membesarkan putra yang baik dan juga membesarkan asisten yang baik untukku. Anakku bisa dipercaya dan diangkat oleh penguasa negara. Itu adalah kehormatan baginya. Shen Junshan, janganlah kamu terlalu rendah hati. Ayah tidak perlu merendahkan diri. Keluarga Shen kami semuanya abdi setia. Kesetiaan kami kepada penguasa negara, itu memang berkah bagi negara Long. Ibu, aku hampir tidak bisa bernapas. Penguasa negara, putri kecilku bicara yang tidak-tidak. Tetapi, Menurutku, dia belum tentu bicara yang tidak-tidak. Iya benar, berkat keluarga Shen kalian, semua abdi yang setia. Ini adalah berkah bagi rakyat negara Long. Memang pantas jadi penguasa negara. Mencium aura naga ini saja membuat orang merasa segar. Penguasa negara. Semua orang yang diundang telah tiba di lokasi. Apakah jamuan perayaan akan dimulai sekarang? Kau tidak mengingatkanku, aku hampir lupa. Baiklah, mulai jamuannya. Long Sun, Ah, siapa orang ini? Kenapa aku tidak ingat sama sekali? semua yang datang ke jamuan, makan malam hari, ini adalah orang-orang yang berkedudukan dan berwibawa. Saya yakin kalian semua sudah melihat beritanya. Pertempuran di jembatan Huang Heng, yaitu putra kedua Shen Junshan, Shen Qingwu, yang mengambil alih komando dalam situasi kritis, telah memenangkan pertempuran paling hebat negara Long dalam hampir 100 tahun terakhir. Hebat sekali. Tokoh utama jamuan malam hari ini seharusnya adalah Shen Qingwu. Qingwu, datanglah ke hadapan Baginda. Baik.
Jimat harimau? Jimat harimau Suamiku, apa itu? itu adalah simbol identitas Raja Langit Penjaga Negara. Segel Panglima yang bisa memerintahkan 3 pasukan negara Long. Xingwu, Raja Langit Penjaga Negara yang sebelumnya telah mengundurkan diri. Hari ini, Baginda menyerahkan segel Panglima Negara Long kepada Shen Xingwu. Xingwu, batas wilayah ini kuserahkan padamu. Apa yang dikatakan Raja? Dia menyerahkan segel Panglima kepada Shen Xingwu? Benar, Shen Xingwu sekarang adalah Raja Langit Penjaga Negara yang ketiga. Orang-orang keluarga Shen memang beruntung ya. Shen Junshan kala itu sukarela melepaskan jabatan Raja Langit. Tidak disangka setelah 20 tahun, akhirnya jabatan itu jatuh lagi ke tangan putranya. Buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Ini semua didapatkan dengan pengorbanan jiwa raga. Adapun bagi para prajurit, setiap orang adalah pahlawan berjasa, semuanya naik pangkat 3 tingkat, dan diberi hadiah emas senilai 200 juta rupiah. Terima kasih, Paduka. Paduka, yakinlah, saya dan para prajurit pasti akan memenuhi harapan Anda. Bagus, bangun. Longsun. Longsun, jadi dia adalah Longsun ya. Pantas saja saat aku melihatnya pertama kali tadi, dia sudah terlihat begitu berwibawa. Longsun ini luar biasa, meskipun dia hanya putra keempat Paduka. Kelahirannya diiringi fenomena alam yang ajaib, dan sejak kecil dia sudah menunjukkan bakat yang menakjubkan, sehingga ia diasuh secara khusus oleh Paduka. Sayang sekali, pewaris yang cerdas dan berpengetahuan luas ini tidak akan berumur panjang. Apa? Dia tidak akan berumur panjang? Mama, ada apa? Berikan padaku. Kenapa gemetar seperti ini? Apa yang baru saja Anda katakan? Bu, Anda baik-baik saja? Penguasa negara ini berbicara denganku? Adikku bicara polos tanpa berpikir. Semoga penguasa negara mau memaafkannya. Ada apa dengan ayah? Aduh, begitu banyak orang dewasa mengelilingiku, aku tidak bisa bernapas. Longsun tidak akan hidup lama. Semua ini karena Tuan muda tertua tiba. Ayah, Qin Wanrou, penjahat besar. Aduh, dia siapa? Kenapa dia naik kursi roda juga? Apa dia cacat? Jangan cari mati, dia adalah putra sulung penguasa negara, Long Zeng. Kalau sampai terdengar oleh penguasa negara, hati-hati dengan kepalamu. Kenapa tuan muda tertua datang? Jelas-jelas, aku tidak mengiriminya undangan. Lalu, dia siapa? Sayang, kenapa Qin Wanrou bersama dengan Tuan Muda Long? Aku juga tidak tahu. sepertinya, ayah, kau sudah mengatur semua hal dengan baik. Kakak sulung, kenapa kau datang? Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Jangan dekati dia. Ada apa? Sepertinya, ayah, Anda melindungi mereka dengan sangat baik. Kenapa kau datang? Jika saya tidak datang sekarang, saya khawatir bahkan kesempatan terakhir akan hilang. Kesempatan? Saya ingat Long Zeng datang hari ini untuk mencegah Long Shun naik tahta. Perjamuan hari ini secara nominal adalah untuk merayakan keberhasilan kakak kedua, tetapi sebenarnya penguasa negara sedang membuka jalan bagi Long Shun. Penguasa negara sudah lama berniat menyerahkan tahta kepada Long Shun, itulah sebabnya dia menghindari Long Zeng hari ini dan membawa Long Shun ke tempat ini. Sebenarnya Long Zeng sudah luar biasa berbakat sejak kecil, meskipun dia memiliki kekurangan fisik, dia sama seperti Long Shun, awalnya sangat disayangi oleh penguasa negara. Sayang sekali, seiring bertambahnya usia, ambisinya juga semakin membesar.
Dia memanfaatkan statusnya sebagai putra sulung, mulai membentuk kubunya sendiri, dan penjahat besar Qin Kyong adalah salah satunya. Dalam alur cerita aslinya, Long Zeng dengan bantuan darinya dan cara menyingkirkan lawan, akhirnya berhasil menggulingkan Long Sun dan menjadi penguasa negara yang baru. Itulah mengapa wanita jahat Qin Wanro yang mengetahui akhir ceritanya ini berkolaborasi dengannya. Oh, begitu. Meskipun saya mantan pejabat lama, saya selalu memikirkan yang terbaik untuk Paduka. Itulah mengapa Qin Kyong dan putrinya akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan saya demi Long Zeng. Apakah Qin Wanro meracuni kakek di kuil Yunlai juga atas perintah putra mahkota? Meskipun 2 kali sebelumnya rencana mereka gagal, tapi Long Zeng pasti tidak akan melewatkan kesempatan hari ini. Paduka, Anda harus mencari cara untuk menangkap Long Zeng. Penjahat besar ini tidak boleh dibiarkan hidup. Jika dia naik tahta, dia tidak hanya akan memenjarakan Anda sampai mati, tetapi juga akan membunuh anak-anak Anda yang lain. Kurang ajar. Long Zeng, kau anak durhaka, tidak hanya berani mencoba membunuh menteri yang setia, tetapi juga tidak mengampuni saudara-saudara kandungmu sendiri. Rupanya Anda sudah tahu. Benar, saya memang berencana melenyapkan semua yang Anda miliki, dan juga setelah saya naik tahta, saya juga akan menyingkirkan semua orang yang mengancam saya. Mengancam? Itu karena dia lebih menyukaimu daripada menyukaiku. Akulah yang seharusnya menjadi pewaris posisi itu. Akulah yang seharusnya menjadi putra mahkota. Benar, hanya karena kakiku cacat, kau ingin merampas hakku untuk menguasai dunia. Diam. Kau jelas tahu bahwa kau bukanlah pewaris yang pantas. Kau jelas tahu bahwa kau tidak bisa mengutamakan kepentingan rakyat. Mengapa kau masih memperebutkannya? Itu karena aku tidak ingin diperlakukan semena-mena. Kau. Jangan berpikir aku tidak tahu saat itu kau menyingkirkan semua saudara-saudarimu. Demi menduduki posisi itu, Long Yan, kau pikir semua yang kau lakukan sangat bersih. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa setelah Long Sun naik takhta, dia tidak akan menyingkirkanku? Kakak, mengapa ayah membunuh mereka saat itu? Itu karena mereka berkhianat pada negara, menyebabkan rakyat menderita kesulitan. Kau tutup mulutmu. Long Zeng, sepertinya kau ingin menyerang lebih dulu, ya. Bahkan jika adik keempatmu tidak melakukan itu, dia tidak akan selamat. Benar? Apa yang akan dia lakukan? Kakak, sebenarnya aku tidak tahu. Ayah akan menyerahkan takhta padaku. Dalam hatiku, kaulah satu-satunya pewaris yang memenuhi syarat dan selalu menjadi kakak kandungku. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing denganmu, apalagi sampai harus saling menyakiti. Karena kau sangat menginginkan posisi ini, aku bisa mengundurkan diri. Long Sun. Ayah, aku tahu bahwa baik itu bakat maupun peran dalam politik, aku jauh di bawah kakak. Jika ayah benar-benar memikirkan negara, mohon pertimbangkan kembali. Aduh, bodoh sekali. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka menarikku? Apa yang mereka lakukan? Pesta perayaan yang bagus ini dihancurkan oleh Long Zeng dan wanita jahat itu. Jika pangeran keempat benar-benar mundur, maka dia akan tamat sebentar lagi. Aduh, bodoh sekali. Long Zeng penuh ambisi. Kau mundur atau tidak, dia tetap akan membunuhmu. Tidak kusangka, kakak benar-benar tidak peduli lagi dengan siapapun. Apakah... Direktur, Nyonya, saya tidak tahu mengapa bisa mendengar isi hati Sing Sing. Awalnya memang terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir, kejadian aneh di dunia ini juga tidak sedikit. Kondisi Sing Sing, meski jarang, tapi juga tidak terlalu mengherankan. Tenang saja. Masalah hari ini, anggap saja tidak pernah terjadi, dan saya tidak akan membicarakannya dengan orang lain. Ada berita apa lagi? Nona Qin, suara hati. Hari ini anggota keluarga Shen dan Yeling Shuang, mereka bilang bisa mendengar suara hati nona ketiga keluarga Shen. Suara hati? Benar. Sungguh?
Hari ini Yeling Shuang datang berkunjung. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Mereka benar-benar bisa mendengar isi hati nona muda ketiga. Cih, mana mungkin ada hal seperti itu di dunia ini, benar-benar omong kosong. Mulai sekarang, jika kamu membawa kabar tak penting seperti ini lagi, hati-hati, aku akan memotong lidahmu. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar, tapi bayi yang belum genap 100 hari, informasi bermanfaat apa yang bisa dia berikan kepada mereka? Adik keempat, kamu benar-benar tidak akan merebutnya dariku? Baiklah. Kalau begitu kakak juga akan menunjukkan ketulusan kakak. Hei! Ada apa? Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang datang? Ternyata si jahat besar ini, sepertinya dia bertindak lebih cepat daripada yang kubayangkan. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang memberi kalian nyali? Mundur sekarang. Aduh, gawat. Mereka sekarang bahkan tidak mendengarkan kata-kata raja. Ayah, Ibu, aku baru hidup beberapa puluh hari. Aku tidak mau mati secepat ini. Sing Sing jangan takut. Ibu ada di sini. Long Zeng, beraninya kau menentang atasanmu. Memangnya kenapa kalau menentang atasan? Asal hari ini, aku bisa menangkapmu, lalu membunuh satu persatu para pengikut setiamu. Yang kau atur untuk Long Sun, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah merencanakan selama 5 tahun, tujuanku akhirnya akan tercapai. Kenapa kalian masih diam saja? Cepat tangkap mereka semua. Siap. Akan kulihat siapa yang berani. Bagaimana sekarang? Shen Xingwu adalah dewa pembunuh yang legendaris. Dengan dia di sini, kita semua pasti akan kesulitan. Apa yang perlu ditakutkan? Dia mungkin bisa melawan 1 orang, Gi. Tapi dia juga bisa melawan 10 orang. Aku tidak percaya dia masih bisa mengalahkan senjata di tangan kita. Benar. Daripada ditembak mati oleh Tuan Muda, lebih baik kita berjuang habis-habisan. Siap tembak. Siap tembak. Ini. Sebenarnya ada apa? Paduka? Belalang mengincar jangkrik, tetapi elang mengintai dari belakangnya. Mengapa ini bisa terjadi? Sebenarnya mengapa ini? Long Zeng, kau kalah. Tidak, aku belum kalah. Tidak, Yeling Shuang, itu kau wanita beracun. Semua ini sudah kau rencanakan. Kau tahu rencanaku. Tunggu, bagaimana kau tahu rencanaku? Itu kau. Kau mengkhianatiku. Bukan Tuan Muda, bukan aku. Mana mungkin aku mengkhianatimu? Bukan kau? Lalu siapa? Shen Junshan? Itu kau? Tidak. Itu kau. Itu kalian. Bukan aku, bukan kami. Cukup. Long Zeng, kau sebagai putra sulung, bukan hanya tidak memberikan contoh yang baik bagi adik-adikmu, tapi kau juga membuat kekacauan di sini. Kau benar-benar membuatku kecewa. Ayo, seret Long Zeng pergi, masukkan dia ke penjara Tian Lao. Kita akan mengadilinya nanti. Tunggu. Ayah, aku. Ayah, aku salah. Maafkan aku. Adik keempat, tolong bicarakan sesuatu untuk kakak. Tolong belakan kakak. Kakak, kali ini aku juga tidak bisa membantumu. Adik keempat. Aku tahu. Ternyata begini. Selama 5 tahun ini, aku, Long Zeng, selalu merencanakan segalanya dengan cermat. Aku tidak menyangka akan kalah di tangan bayi yang belum genap 100 hari. Sepertinya tidak ada bayi lain di ruangan ini kan? Apa jangan-jangan dia membicaraku?
Dasar penjahat besar, kau yang berbuat kesalahan. Kenapa malah ingin melemparkan kesalahan itu padaku? Ada apa ini? Rencana busuk Longzeng sudah terbongkar? Apa hubungannya dengan putri keluarga Shen? Rencana untuk merebut takhta gagal, mungkin dia merasa tertekan, dia sedang bermasalah. Ini memang pantas dia dapatkan. Shen Junshan, kali ini kau tidak akan punya kesempatan untuk membalikan keadaan lagi. Adik keempat, meskipun aku tidak bisa menjadi penerus takhta, aku juga tidak akan membiarkanmu merasa tenang. Long Yan ingin keluarga Shen mendukungmu. Maka aku justru tidak akan membiarkannya mendapatkan keinginannya. Semuanya, sebelum aku diadili, ada satu hal yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Shen Junshan, Raja Pelindung Negara, Long kita yang pertama, dan Shen Xingwu sebagai Raja Pelindung Negara yang ketiga, keluarga Shen di permukaan terlihat sangat loyal kepada negara Long kita. Namun faktanya adalah keluarga Shen menyembunyikan wanita jahat, berusaha menghancurkan fondasi negara Long kita. Tidak mungkin, Shen Junshan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Long Zeng ingin menyeret keluarga Shen ke dalam kejatuhannya. Orang ini benar-benar kejam. Untung saja kepala negara tidak menetapkannya sebagai penerus, kalau tidak negara Long akan tamat. Kalian semua tidak percaya, kan? Baiklah, akan kuberitahu kalian, gadis kecil ini, dia bukan orang biasa. Semua orang yang menggendongnya dapat mencuri dengar suara hatinya. Apa? Ya Tuhan, ayah, ibu, apakah ini benar? Kalian semua bisa mendengar suara hatiku? Ya, Kakak sulung, kakak kedua, bagaimana dengan kalian? Kalian juga pernah menggendongku? Apakah kalian juga bisa mendengar suara hatiku? Pantas saja setiap orang yang menggendongku sebelumnya selalu memasang ekspresi terkejut. Ternyata begitu. Ini terlalu tidak masuk akal kan? Kalau begitu, kepala negara menggendongku saat pesta bulan purnama, maka dari itu dia bisa membuat Qin Qiong dihukum begitu cepat. Juga 4 Gongzi setelah bersentuhan denganku barusan, maka dari itu dia mempercayai rencana jahat Long Zeng. Tapi tatapan mata mereka sangat menakutkan. Mungkinkah mereka benar-benar menganggapku sebagai gadis iblis? Ayah, ibu, aku bukan gadis iblis. Sing Sing sayang, ayah tahu. Ayah tahu. Hadirin sekalian, putri saya tidak bermaksud buruk dan dia bukan wanita iblis seperti yang dikatakan Long Zeng. Jika Anda tidak percaya, coba gendong dia, maka Anda akan tahu apakah dia orang jahat atau tidak. Saya tidak berani. Anda gendong dia, bolehkah? Sudahlah, saya juga tidak berani. Nyonya Shen, izinkan saya menggendong putri Anda. Wah, jika Jenderal Lu dan istrinya boleh menggendongnya, biar saya coba juga. Putri keluarga Shen sungguh menggemaskan, sama sekali tidak terlihat seperti wanita iblis. Aduh, pusing sekali. Digendong ke sana kemari, benar-benar seperti naik roller coaster. Melelahkan sekali. Meskipun sudah pusing, tetapi situasi sekarang sudah tidak bisa diubah lagi. Orang jahat besar. Tujuanmu hanya ingin agar ayahku dituduh menyembunyikan iblis. Sayangnya, aku bukan wanita iblis, tetapi bintang keberuntungan negara Long tahu. Shen Xingxing adalah bintang keberuntungan kecil itu. Aku tidak hanya tahu rencana jahat kalian berdua, tetapi aku juga tahu bahwa negara Long kita akan berada di bawah kepemimpinan penguasa negara dan 4 Gongzi akan semakin makmur dan kuat, dan terlebih lagi 10 tahun dari sekarang. Apa yang akan terjadi 10 tahun kemudian? Asalkan tidak ada Long Zeng dan Qin Wanrao II, orang yang suka membuat kekacauan ini, negara Long kita akan menguasai dunia. Dalam 10 tahun, pada saat itu, negara Long sebagai satu-satunya penguasa dunia akan membawa seluruh dunia menuju masyarakat yang harmonis. Hidup penguasa negara, hidup negara Long, hidup penguasa negara, hidup negara Long. Bangunlah kalian semua. Apa yang dia katakan? Bukankah seharusnya dia ditangkap? Apa sebenarnya yang dia katakan? Mau tahu? Tunggu hasilnya di penjara Jingdou. Penjara Jingdou?
Habis sudah, kali ini benar-benar tamat. Ayo, tangkap mereka, kirim ke penjara Jingdou, menunggu penguasa negara sendiri yang menginterogasi. Siap. Hidup penguasa negara, hidup negara Long, hidup penguasa negara, hidup negara Long. Orang jahat besar akhirnya tertangkap. Hidup penguasa negara selamanya.